tentang jajaran pegunungan lipatan mountain, yang dimana pada proses ini diakibatkan karena adanya dua lempeng benua yang saling bertabrakan, sehingganya menghasilkan jajaran pegunungan lipatan mountain. Setelah pegunungan mountain yang telah terbentuk akan mengalami erosi, sehingganya lempeng benua yang tadinya utuh akan mengalami pemekaran, lisu rifting kembali seperti pada fase awal. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada zona subduksi konvergen. Saya jelaskan sedikit mengenai zona konvergen ini, yaitu pergerakan lempeng di mana lempeng-lempeng bergerak saling mendekati satu dengan yang lain, di mana gaya yang bekerja pada gerak ini adalah gaya kompresional. Jadi saya jelaskan lagi mengenai zona subduksi. Jadi zona ini merupakan zona yang terdapat pada batas antar lempeng yang bersifat konvergen. Akibat perbedaan massa jenis antara kedua jenis lempeng tersebut, maka lempeng yang lebih besar massa jenisnya menunjam ke bawah lempeng lainnya. Nah, seperti pada gambar. Jadi penunjaman ini terjadi di batas antar lempeng samudra dan benua atau di antara sesama lempeng samudra. Kemudian zona subduksi ini salah satu tempat bagi terbentuknya deretan gunung berapi atau jajaran gunung Merapi. Seperti yang kita lihat di sini ada jajaran gunung api. Nah, jadi itu penjelasan dari saya mengenai zona subduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasaprudin, kelas A, kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang gambar saya. Zona konvergen adalah pergerakan lempeng di mana lempeng bergerak saling mendekati satu dengan yang lain. Zona subsidik adalah zona ini merupakan zona yang terdapat batas antara lempeng yang bersifat kedua jenis lempeng. Zona subsidi ini salah satu tempat terbentuknya ini salah satu dataran gunung berapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang konvergen kolasi benua dan pembentukan pegunungan serta tertutupnya lautan. Jadi, pembentukan pegunungan dan tertutupnya lautan ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu zona subduksi dan juga pergerakan konvergen, di mana zona subduksi ini merupakan zona yang terdapat pada batas antara lempeng yang bersifat konvergen. Konvergen sendiri merupakan pergerakan lempeng yang saling mendekat ataupun bertabrakan. Akibat dari zona subduksi dan pergerakan lempeng ini, maka terbentuklah yang namanya pegunungan. Pegunungan yang terbentuk mengalami erosi. Lempeng benua yang tadinya utuh akan mengalami pemekaran kembali seperti awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usep Hidayat. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pergerakan lempeng konvergen. Nah, seperti yang kita lihat di sini sudah ada media pembelajaran yang saya buat. Nah, ini adalah salah satu contoh pergerakan lempeng konvergen, di mana di sini terdapat sebuah gunung dan juga ada media pembelajaran yang menjelaskan mengenai pergerakan lempeng konvergen. Nah, pergerakan lempeng konvergen itu adalah pergerakan lempeng yang saling mendekat. Artinya terdapat lempeng samudra dan juga lempeng benua yang saling mendekat, kemudian terjadi penumpukan. Nah, lempeng samudra masuk ke dalam lempeng benua sehingga menyebabkan batuan-batuan yang ada di lempeng benua terangkat, kemudian membentuk sebuah pegunungan. Nah, jadi gunung yang ada pada media tersebut itu terbentuk akibat pergerakan lempeng konvergen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait media yang saya buat. Jadi saya membuat media tentang pergerakan lempeng, khususnya pergerakan lempeng konvergen. Pergerakan lempeng konvergen adalah pergerakan yang terjadi
antara lempeng samudra dan benua, di mana salah satu dari kedua lempeng tersebut akan menunjam ke dalam. Lempeng samudra yang mempunyai densitas lebih tinggi dibandingkan lempeng benua, maka lempeng samudra akan menunjam ke bagian astenosfer. Nah, penunjaman itu disebut dengan zona subduksi. Jadi ketika terjadi pergerakan lempeng dan zona subduksi, maka bagian lautan akan tertutup. Nah, di bagian zona subduksi itu ketika lempeng samudra masuk ke astenosfer, maka bagian dalam itu akan mengalami tekanan, sehingga magma yang berada di bagian astenosfer akan menerobos keluar. Perhatikan gambar ini, warna merah itu bagian bawah menandakan astenosfer yang berusaha menerobos keluar atau naik ke permukaan, sedangkan untuk warna merah yang dekat laut yang ini itu menandakan cekungan. Jadi ketika terjadi zona subduksi itu menandakan awal dari proses terbentuknya gunung api sekaligus cekungan atau trends. Jadi trends itu cekungan yang disebabkan oleh adanya zona subduksi itu sendiri. Seperti kita lihat di gambar ini adalah gerakan divergen. Nah, saya akan menjelaskan gerakan divergen. Gerakan divergen adalah bentuk gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling menjauh. Karena gerakan yang menjauh inilah timbul retak-retakan yang menjadi jalan keluar magma. Gerakan divergen bisa terjadi di dasar laut dan di daratan. Gerakan yang terjadi di dasar laut itu akan membentuk suatu kenampakan hamparan dasar laut atau seafloor spreading, dan gerakan divergen yang akan terjadi di daratan itu akan membentuk lembah retak.